Namaku Akbar. Bisa dibilang, aku adalah seorang wirausahawan. Usahaku ini memang sudah aku tekuni sejak lama. Dari awalnya cuma sendiri, sampai sekarang ya alhamdulillah aku sudah mempunyai tim dan karyawan. Dan malam ini, yang akan kuceritakan adalah sebuah pengalaman seram yang kualami di kontrakan tempat usahaku. Aku mempunyai tim sebanyak 5 orang. Dan akhir bulan lalu seperti biasa, kami melakukan stock opening yang memang sudah menjadi kebiasaan, di mana kami pasti lembur, bahkan menginap di tempat kerja. Bahkan saking seringnya kami menginap di sana, kontrakan kerja kami ini kami juga sering sebut dengan base camp. Singkat cerita, kami pun mulai melakukan pendataan produk. Saat itu, satu orang timku bernama Ari memutuskan untuk pulang dulu ke rumah. Ada keperluan katanya, dan nanti selepas Isya, dia akan kembali lagi ke base camp. Aku pun mengizinkannya, dan sekalian meminta dia untuk membeli nasi goreng untuk makan malam nanti. Waktu pun berlalu. Ketika itu malam sudah tiba. Saat kami sedang melakukan stock opening, aku mendengar ada yang mengetuk pintu depan. Mungkin itu Ari. Dan benar saja ketika dibuka, Ari sudah datang kembali sambil membawa nasi goreng. Karena nasi gorengnya sudah datang, kami pun akhirnya memutuskan untuk istirahat sejenak sambil makan, sebelum nanti melanjutkan stock opening kami. Selesai istirahat dan makan, kami pun lanjut bekerja hingga kurang lebih sekitar jam 11 malam. Pekerjaan kami selesai. Setelah selesai pekerjaan itu, aku mengajak timku untuk segera beristirahat dan menginap saja di base camp. Base camp atau kontrakan yang kami tempati ini ada 3 lantai. Lantai pertama atau lantai 1 untuk kegiatan produksi. Ada lantai 2 kamar untuk beristirahat, dan di lantai 3 ada gudang, sekaligus tempat biasa kami istirahat bekerja jika di siang hari. Setelah menyelesaikan semuanya, kami pun beranjak naik ke lantai 2 untuk segera istirahat, karena memang kondisi sudah sangat lelah. Ketika yang lain sudah mau istirahat dan tidur, Ari meminta izin untuk ke lantai 3 dulu. Katanya dia mau mengambil sesuatu di gudang. Ya sudahlah. Karena sudah cukup lelah, aku pun merebahkan badanku di atas tempat tidur. Sebelum tidur aku sempat memainkan handphone, melihat-lihat Instagram, sambil memasang alarm juga. Dan ketika aku cek handphone, ada pesan WhatsApp yang ternyata belum kubaca beberapa. Aku pun mengecek satu persatu chat yang belum terbaca itu. Sampai loh, ada satu pesan yang datangnya dari Ari. Iya, Ari mengirimkan pesan pada aku jam 5 sore tadi.
Dan ketika ku baca isi pesannya, isi pesannya Ari adalah, Kang Akbar, maaf saya nggak bisa datang ke base camp lagi. Soalnya ada keperluan keluarga yang sangat mendadak. Terima kasih. Lah, membaca pesan itu, aku jadi bingung. Jelas-jelas Ari tadi datang, bahkan membawa pesanan nasi gorengku, dan sekarang ada di lantai 3. Ini kan pesan dari jam 5 sore tadi. Apa mungkin keperluan keluarganya nggak jadi ya? Jadi dia langsung datang ke kantor. Sudahlah. Aku masih coba berpikir positif. Untuk memastikan, aku pun bertanya pada temanku yang masih belum tidur saat itu. Kata temanku, balas aja. Coba tanyain sekarang lagi ada di mana. Aku pun menanyakan pada Ari, sekarang lagi ada di mana. Namun belum ada balasan. Teman-teman yang lain menganggap mungkin Ari sedang iseng. Itu akal-akalan dia saja, tidak mau balik lagi. Dan teman-teman yang lain pun malah memberi ide pada aku untuk iseng balik padanya. Salah satu tim ku memberikan ide untuk menakut-takuti Ari yang sedang ada di lantai 3 sendirian. Iya sih, tadi dia bilang mau ngambil barang ke lantai 3, tapi belum balik lagi. Penasaran, tanpa berlama-lama akhirnya kami berempat pun naik ke lantai 3. Gilang, salah satu timku itu, dengan niatnya memakai kain putih untuk menakut-takuti Ari. Dia mau jadi pocong-pocongan katanya. Kami pun mengendap-endap menaiki anak tangga. Dan ketika sampai di lantai atas, di lantai 3 itu kami tidak melihat siapa-siapa. Sepi, kosong. Sampai ketika kita cek ke sekitar. Aduh. Refleks kami berempat kaget ketika melihat ada seseorang yang sedang duduk di kursi membelakangi kami. Namun anehnya, orang yang sedang duduk itu terbalut kain kafan lusuh. Iya, yang membentuk seperti pocong. Sontak kami pun terperanjat kaget dan perlahan langsung lari turun dari lantai 3. Di saat bersamaan handphoneku berbunyi. Dan ketika ku lihat ternyata itu balasan pesan dari Ari. Ketika ku buka pesannya, Ari mengirimkan foto bahwa dia sedang berada di rumah. Kami berempat tuh mulai merasakan ketakutan seketika bulu kuduk berdiri. Jika yang tadi bukan Ari, lalu yang membawakan kami makanan dan naik ke lantai 3 itu siapa? Dan yang sedang duduk di kursi lantai 3 itu siapa? Kami yang sudah turun ke lantai 2 ingin memastikan sekali lagi apa yang kami lihat.
Mengumpulkan segala keberanian, kami pun naik lagi ke lantai 3. Dan ketika kita lihat, sosok itu sudah hilang. Di kursi itu tidak ada yang duduk. Karena kondisi cukup gelap saat itu, aku coba nyalakan lampu flashlight dari handphone. Dan ketika ku sorot, astaga! Di sudut ruangan lantai 3 itu berdiri satu sosok pocong dengan kain kafan yang lusuh dan kotor. Mukanya hitam pekat seperti terbakar. Terdengar suara menggeram sangat menyeramkan. Panik, kami langsung turun ke lantai 2. Langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Kami semua ketakutan dan panik sampai terdengar ada seseorang yang menggebrak pintu kamar kami, seakan memaksa untuk masuk. Sepertinya sosok pocong itu menabrakkan dirinya ke pintu dan berusaha untuk masuk. Kami yang panik, yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya menutup telinga, mata, dan berdoa di dalam hati. Sampai, astaga, salah satu timku yang berada di kamar saat itu berteriak, meronta-ronta, menggeram, seperti kesurupan. Iya, posisinya kini dia tertidur dengan merapatkan kaki dan tangannya seperti pocong. Iya, dia kerasukan. Aku pun yang panik mencoba menyadarkannya, tapi nihil. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan. Temanku yang kerasukan pocong itu berteriak-teriak dan terdengar olehku, dia ingin dikeluarkan. Berkali-kali ku dengar dia ingin dikeluarkan. Sampai akhirnya Gilang pun mengeluarkan sesuatu dari dompetnya, sebuah bungkusan kecil yang kulihat seperti sebuah tali berwarna putih. Itu apa? Gilang bilang, ini jimat tali pocong. Gilang langsung menelpon orang tuanya dan menceritakan kejadian yang dialami. Dan di telepon itu mereka meminta Gilang untuk memasukkan tali pocong itu ke mulut temanku yang kesurupan. Dan setelah dimasukkan ke mulutnya, teman kami yang kesurupan itu menggeram, mengunyah tali pocong itu. Dan sampai akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Setelah tersadar beberapa saat kemudian, tali pocong yang dikunyahnya itu pun hilang dari mulutnya entah kemana. Dan ketika itu sudah menunjukkan jam 3 pagi. Aku bertanya kenapa temanku Gilang itu sampai mempunyai hal seperti itu. Gilang pun mengakui
bahwa 2 hari yang lalu dia pulang ke rumah orang tuanya dan dibekali jimat. Jimatnya itu berupa tali pocong. Katanya jimat itu akan membuat dirinya kebal dan tidak diganggu oleh orang. Dan apalah itu, aku pun sudah tidak pedulikan lagi. Singkat cerita, setelah azan subuh, kami pun segera pulang ke rumah masing-masing. Dan keesokan harinya kami semua jatuh sakit. Aku pun meliburkan dulu sementara kegiatan produksi di kontrakan itu, dan meminta Gilang untuk menyelesaikan semuanya. Jika perlu, tidak perlu ada lagi jimat-jimat seperti itu. Karena mungkin hal itu yang membuat kami diganggu. Yang jelas, itu mungkin jadi sosok yang paling tidak mau aku temui lagi. Sosoknya itu masih terus terbayang di pikiranku dan selalu jadi mimpi burukku.